Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala aidan yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat al-ayah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati semuanya yang sedang bahagia maupun sedang dalam masa-masa menjalani proses pembersihan dari Allah Azza wa Jalla. Kali ini kita akan sedikit berbagi pengetahuan tentang supaya kita memiliki rezeki yang melimpah, atau bahasa gaulnya supaya kaya. Gimana caranya menuju supaya kaya? Sebuah pertanyaan yang mungkin konyol, tapi akan coba kami tanyakan kembali ke Bapak dan Ibu. Dijawab saja, tidak apa-apa. Benarkah Anda ingin kaya? Mungkin pertanyaan saya teruskan. Sudah lamakah ingin kaya? Lalu mengapa masih belum kaya? Apakah tidak benar-benar ingin? Atau mungkin caranya yang salah? Mungkin caranya yang salah. Oke, kita masuk ke tema itu. Sebelum kita masuk ke caranya, maka hal yang paling utama dalam menuju kaya adalah apa niat Anda pengen kaya. Karena begitu Anda salah niat, tentu semuanya akan jadi berantakan. Kita, Bapak, Ibu, saya, semua manusia rasa-rasanya pasti akan sepaham bahwa kita semuanya pengen kaya. Itu hampir bisa dibilang hampir pasti gitu ya. Tetapi mungkin pertanyaan yang sebenarnya adalah, apa niat Anda pengen kaya? Apakah dengan kekayaan itu Anda ingin juga bersedekah, membantu masjid, membantu pondok pesantren, berbagi kepada sesama, kemudian pahala Anda banyak? Ataukah hanya sekadar kalau punya uang foya-foya, bisa melakukan ini dan itu, bahkan bermaksiat semaunya gitu? Kira-kira apa motivasi Anda pengen kaya? Untuk demi dapat pahalanya, atau hanya untuk sekadar biar bebas mau ngapain saja? Sebuah niat yang menentukan hasilnya. Kalau Anda kemudian pengen kaya hanya sekadar untuk berfoya-foya atau hanya untuk sekadar bermaksiat ria, maka sebaiknya jangan kaya. Karena kita semua sadar bahwa dunia fana ini sifatnya hanyalah sandaguro. Nanti di akhirat itulah yang akan menjadi kehidupan yang kekal. Sehingga kaya di dunia menjadi tidak penting kalau di akhirat kelak masuknya ke neraka. Setuju ya? Kaya itu menjadi sangat baik pada saat Anda dengan kekayaan itu kemudian mendapatkan banyak pahala. Sehingga yang lurus adalah kita luruskan niat. Kalau memang benar ingin kaya, maka niatkan, gunakan kekayaan itu untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari Allah. Kita sepakat itu? Kalau tidak, Anda pengen foya-foya, ya mohon maaf, kami tidak akan sampaikan. Karena lebih baik bagi kita untuk jadi orang miskin daripada kaya tapi ahli maksiat. Clear ya? Baik. Kami harus akui di sini bahwa yang namanya kekayaan itu seperti sebuah pedang. Kalau pedang itu
digunakan dengan baik, digunakan sebagaimana mestinya, ada ilmu untuk menggunakannya, maka pedang bisa kita gunakan untuk membunuh musuh atau mengalahkan musuh. Tetapi jika pedang ini kita tidak punya ilmunya, tidak mampu menggunakannya dengan benar, maka ini bisa melukai diri kita sendiri. Dengan kekayaan itu pun sama dengan pedang. Kekayaan itu bisa membuat kita menjadi ahli surga yang sangat mudah masuk surga, karena kekayaan itu juga bisa dengan mudah masuk ke neraka. Maka untuk supaya kaya harus tahu ilmunya dulu. Untuk apa harta itu kira-kira? Kami harus akui Pak, Bu, banyak sekali di antara ulama yang justru tidak ingin kaya. Kami akui itu, dan bukan karena mereka bodoh, tidak. Justru karena mereka lebih tahu tentang kekayaan itu. Bahkan seorang sahabat yang masyhur ya, namanya Abdurrahman bin Auf, dulu dengan kekayaannya yang luar biasa, pernah kemudian bersusah payah dan bersungguh-sungguh pengen miskin dengan cara membeli kurma-kurma yang busuk. Bayangkan itu. Jadi pada saat beliau mendengar bahwa Rasulullah menyampaikan nanti di yaumul hisab yang paling lambat masuk surga itu mereka yang kaya, karena yang dihisab banyak, uang dari mana, digunakan untuk apa, dan seterusnya. Kemudian seorang sahabat yang kaya itu pengen miskin dengan cara membeli kurma-kurma busuk. Sehingga kami harus sampaikan di awal, tidak semua orang pengen kaya, tidak seperti kita gitu ya. Tapi baiklah, anggap saja kita hari ini sepakat bahwa kita semuanya pengen kaya, dikarenakan niat yang lurus. Dengan kekayaan itu kita menggunakan untuk hal yang baik. Kayak kita sepakati itu. Pertama, kami mencoba menyadarkan, memberikan gambaran bahwa lapang dan sempit itu seperti roda yang berputar. Kadang dia di atas, kadang pula ada di bawah, sebagaimana roda yang berputar. Kadang dia lapang, kadang juga dia sempit. Itu sebuah hukum alam yang Allah ciptakan. Wadduha wallaili idza saja. Akan ada waktunya duha atau siang hari. Kemudian nanti kalaupun dibiarkan akan datang juga di waktu malam hari. Malam hari kita biarkan saja, akan datang lagi waktu siang hari. Terus siklusnya begitu. Lapang dan sempit adalah sebuah hal yang normal. Nah, di sini akan banyak sekali orang yang protes, terutama mereka yang hari ini kena musibah. Karena mereka, roda kehidupan itu seperti berhenti. Dia begitu sampai di bawah, selamanya di bawah terus. Sempitnya itu nggak lapang-lapang, sempit terus begitu. Ada yang sedang mengalami itu. Berarti roda itu seperti seolah-olah tidak berputar. Tetapi kami juga harus beritahu Pak, Bu, kadang-kadang roda berhenti berputar itu ada di atas. Lapang terus nggak sempit-sempit. Nah itu ada yang begitu. Nah kita sedang membicarakan tentang bagaimana caranya supaya Anda berada di atas dan terus-menerus di situ dan lapang terus, kemudian tidak mengalami kesempitan rezeki. Mudah-mudahan bisa digapai ya. Kuncinya ada pada sebuah cerita yang mungkin kami berikan gambaran supaya lebih mudah dimengerti. Begini, ada seorang suami istri di zamannya atau di eranya Nabi Musa alaihissalam, itu dulu hidup dalam keadaan kemiskinan yang sangat amat miskin, dan itu lama sekali beliau dalam kemiskinan. Kemudian dalam keluh kesahnya, beliau berdua teringat bahwa ada di dalam Bani Israel itu seorang nabi yang disebut dengan Nabi Musa, yang bisa matur atau bisa menyampaikan langsung kepada Allah. Sehingga mereka berdua sepakat kepengen ketemu, atau bahasa kita sowan, bahasa Jawanya sowan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam rangka ingin mengajukan doa supaya disampaikan kepada Allah mereka diberi kekayaan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menurut cerita yang itu disampaikan ke Allah. Allah menjawab akan diberikan kekayaan, tapi hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Kedua suami istri ini, dua orang ini,
merasa bahagia meskipun hanya diberi kekayaan oleh Allah selama 1 tahun. Itu sudah sangat bahagia dan bersyukur. Kemudian setelah itu mereka pulang. Di perjalanan masih rekam itu. Sudah? Bapak dan ibu suami istri yang tadi dari ketemu Nabi Musa kemudian dijawab oleh Allah akan diberikan kekayaan hanya 1 tahun. Kemudian beliau berdua pulang dan berusaha untuk bekerja semampunya. Karena Allah yang memberikan kekayaan, tentu saja usaha apapun itu jadi, Pak. Jualan apa, untung ini, iya ada hasilnya, akhirnya kaya. Dalam waktu yang sangat singkat dia kaya raya. Betul, berarti Allah sudah memenuhi janjinya bahwa akan diberikan kekayaan. Setelah dia kaya, berdua suami dan istri ini, bapak dan ibu ini kemudian diskusi. Karena dia merasakan miskin yang begitu tidak enak, begitu menyusahkan, dia merasa hari ini masih banyak loh saudara-saudara kita yang tidak mampu. Nah, kemudian sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah, kekayaannya itu digunakan untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Sehingga kalau bahasa sekarang, beliau itu membuat semacam dapur umat lah kira-kira, atau dapur umum lah kira-kira. Setiap hari memberi makan orang-orang miskin, hartanya diberikan kepada mereka yang membutuhkan, karena dia tahu rasanya menjadi orang miskin. Loh, itu waktu berjalan, melebihi dari 1 tahun, ternyata beliau tetap kaya. Sampai beberapa waktu berlalu, sampai dengan Nabi Musa alaihissalam mengetahuinya. Nabi Musa bingung, karena Allah dulu menyampaikan kayanya hanya 1 tahun, sedangkan bapak dan ibu ini ternyata kaya sudah lebih dari 1 tahun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah apa yang terjadi. Kemudian Allah memberikan jawaban bahwa benar diberi kekayaannya hanya 1 tahun saja. Tetapi tahun-tahun berikutnya yang membuka rizki adalah mereka sendiri, yaitu memberi makan orang miskin. Dalam bahasa kita tarik dalam sebuah kalimat, namanya adalah sedekah. Maka kalau panjenengan pengen roda itu tidak berputar dalam arti selalu di atas dan selalu lapang, maka mulai hari ini gunakan apa yang jenengan punya, sedekahkan. Gunakan untuk membantu mereka. Ini ilmu, boleh dilakukan, boleh tidak, boleh diambil, boleh ditinggalkan, silahkan. Maka dalam Al-Quran tidak mengherankan, karena pentingnya sedekah seringkali antara berdampingan. Padahal menurut para ulama ini agak sedikit janggal. Janggalnya karena sholat itu ibadah yang utama, yang agung, yang perintahnya langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad tanpa melalui Al-Quran maupun tanpa melalui Malaikat Jibril. Tetapi sedekah itu hukumnya hanyalah sunnah. Tetapi bagaimana bisa amalan yang sifatnya wajib dan besar ini disandingkan dengan amalan sunnah? Maka para ulama memberikan kesimpulan bahwa derajatnya sedekah itu tidak main-main. Demikian kira-kira. Apalagi kalau kita bicara Al-Quran yang lebih spesifik tentang rizki, bahwa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, al-ayah. Bapak bisa cek di surat Al-Baqarah ayat 276 juz 3 itu ya, Al-Quran juz 3 di bagian agak awal itu ada kalimat yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan kita-kita yang berakad riba dan menyuburkan bagi kita yang bersedekah. Artinya, kalau Bapak Ibu hari ini membangun usahanya dari akad-akad riba atau keluarganya ada unsur riba yang di dalamnya,
maka bersiaplah menerima kehancuran ekonomi, kesempitan ekonomi, atau musibah-musibah dalam bentuk ekonomi. Tetapi kalau panjenengan kemudian malah bersedekah atau menjadi ahli sedekah, maka insya Allah ada harapan besar ekonomi kita akan tumbuh dan subur. Bahkan ini ada di dalam Al-Quran dengan kalimat yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Seolah-olah ayat ini bertolak belakang. Yang satu bicara penyakit yaitu riba yang diharamkan, di satu sisi bicara bicara tentang sedekah yang disuburkan rezekinya. Artinya yang satu rezekinya bisa dihancurkan Allah, yang satu akan disuburkan. Kita bicara dalil tidak kurang-kurang tentang dalil. Sekarang kita bicara logika sederhana. Mengapa sedekah bisa menjadikan kita menjadi orang kaya? Jawab pertanyaan ini dengan singkat dan sesuai apa adanya. Kita sepakat atau tidak bahwa semua rezeki itu sumbernya dari Allah? Sepakat ya, tidak ada rezeki yang tidak dari Allah. Semua rezeki sumbernya dari Allah, kita sepakat. Satu. Yang kedua, mungkin nggak sih Allah memberikan rezeki untuk sesuatu yang diharamkan? Misalkan Allah ngasih rezeki kita untuk mabuk. Nih ada uang 3 juta nih untukmu bulan ini. Buat apa ya Allah? Buat mabuk. Mungkin enggak? Logika sederhana kita enggak mungkin. Mungkin juga enggak kalau Allah memberi kita rezeki untuk judi. Nih dikasih uang 50 juta dari Allah. Buat apa? Buat judi. Itu mustahil. Menurut logika sederhana kita, sekali lagi. Sehingga kalau kemudian kita nekat, kita dikasih uang dari Allah rezeki, digunakan untuk yang haram, termasuk di dalamnya ada kemaksiatan, ada yang membayar bunga, riba, rentenir dan segala macam, otomatis Anda akan hancur ekonominya. Karena Anda menggunakan uang yang tidak pada tempatnya, sehingga Allah yang memberi rezeki tidak berkenan lagi memberikan rezeki. Karena seharusnya digunakan untuk istri, anak, beli beras, beli pulsa, dan lain-lain untuk sekolah juga, malah Anda gunakan untuk bayar bunga, untuk bayar kemaksiatan. Akhirnya Allah menahan rezeki kita karena kita salah dalam memanage keuangan. Tetapi pada saat Allah kemudian yang memberikan rezeki, kita gunakan untuk sesuatu yang halal, untuk anak, untuk istri, untuk sekolah, untuk masjid yang sedang dibangun, untuk pondok pesantren yang sedang dibangun, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang jompo, sedekah, maka masuk akal dan logika kita bisa diterima bahwa Allah akan memberikan rezeki lebih banyak lagi karena kita menggunakannya dengan cara yang benar, yaitu disedekahkan atau membantu orang lain atau membantu agama Allah. Ketemu logikanya ya? Maka kesimpulannya, kalau kita punya rezeki dari Allah dan kita gunakan untuk bersedekah atau membantu sesama atau membantu agama Allah, maka Anda menjadi orang yang kaya. Karena yang bisa bikin kita kaya tidak lain tidak bukan dialah Allah. Cuman harus diluruskan niat lagi. Bapak dan Ibu pengen kaya itu benar-benar pengen dapat pahalanya Allah supaya menjadi orang kaya yang lurus, atau justru hanya pengen foya-foya? Kita tes saja, cek diri Anda. Kalau benar, kalau Anda jujur, benar-benar ingin kaya untuk berbuat baik, maka Rasulullah SAW sudah memberikan solusi bagi mereka orang yang hari ini miskin dan pengen atau iri kepada orang kaya, karena orang kaya bisa berangkat haji, bisa bersedekah, bisa membantu sesama dengan kekayaannya, maka Anda bisa saingi pahala mereka orang kaya ini dengan cara setiap habis sholat baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu Akbar 33 kali, maka Anda akan menyamai pahalanya mereka yang kaya dan bersedekah dengan kekayaannya. Pertanyaannya, sudah melakukan itu atau belum? Kemudian kalau sudah melakukan itu masih iri dengan kekayaan mereka atau tidak? Kalau Anda masih iri dengan kekayaan mereka, jangan-jangan Anda ingin kaya itu bukan karena pahalanya, tapi karena keberlimpahan hartanya. Karena kalau Anda kaya, Anda bisa melakukan banyak hal. Maka ini niat yang salah.
kalau niat Anda salah. Bisa jadi Allah tidak akan memberikan kekayaan, kan Allah tahu kalau Anda kaya, justru Anda mungkin tidak akan mau ke masjid, tidak mau menghadiri majelis taklim, tidak akan mau mendekati orang-orang yang beriman atau mungkin orang-orang yang soleh atau mungkin para ulama. Jenengan akan sombong dengan kekayaan dan sibuk dengan kekayaannya. Maka luruskan niat, kami beritahu kalau pengen kaya, menjadilah orang yang ahli sedekah. Jauhi riba dan jauhi kemaksiatan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.